Berkeluarga itu bukan perkara bahagia, perkara masuk dalam satu pertempuran. Jadi kalau saudara lihat orang baru menikah, selamat bahagia, bukan, selamat kuat-kuat ya hidup. Oh iya, karena makin banyak tantangan. Kalau sendirian, masalahnya kecil. Berdua, masalahnya tambah. Ada tambah keluarga mertua, misan, besan, segala macam semua ya. Loh, itu semua terjadi. Tapi tidak apa-apa. Karena aku dapat menyeberangi. Katakan, aku dapat menyeberangi karena Tuhan pasti membuat jalan. Dereh jalan. Dia buat jalan. Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaanmu, penyertaan kasih setiamu, perlindungan Tuhan yang terus menerus mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan baca ayat 9, lalu jemaat menjawab ayat 10, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 16 saja. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ayat 10. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Sebab akulah
Tuhan Adonaimu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Yang melatar belakangi Yesaya 51 ketika umat Israel dibuang ke Babel. Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, Yehuda. Bait Tuhan diobrak-abrik, bahkan dinajiskan, sehingga sebagian besar umat tercerai-berai. Ada yang terbawa ke Babel dan ada yang tertinggal di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan jiwa atau perasaan umat Israel. Kota Yerusalem mereka sebut adalah kota Tuhan. Mereka bangga dengan kota itu, bahwa Tuhan berdiam ada di kota itu. Tapi ketika Yerusalem diserbu, bahkan bait Tuhan diobrak-abrik, dinajiskan, barang-barang yang kudus dianggap oleh mereka suci dibawa ke Babel. Dan mereka melihat Tuhan tidak berbuat apa-apa. Mereka kecewa. Iman mereka mengalami masa-masa titik nadir. Luar biasa. Mereka bertanya, di manakah Tuhan? Mereka mengapa membiarkan ini terjadi? Belum lagi penderitaan di dalam masyarakat yang tercerai-berai. Orang tuanya dibawa ke Babel, anak-anaknya tertinggal di Yerusalem. Kehancuran ekonomi membuat orang menjadi egois, masing-masing memikir keselamatan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, melalui Yesaya, Tuhan menyapa umat Israel. Bayangkan kalau sampai kekuatan iman dan harapan sampai pada titik nadir, apa yang harus dinasehatkan? Lalu bahasa ini secara metaforis, simbol perumpamaan, bahkan memakai kalimat-kalimat yang terbalik. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, terjagalah, terjagalah. Saudara, maksudnya di sini seperti mengingatkan Tuhan, tapi sebetulnya tidak. Dia ingin berbicara, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah berdiam diri, tapi karena dosa mereka yang membuat mereka harus menanggung akibatnya. Kata Uri Lipsti, terjagalah, adalah untuk menunjukkan, coba engkau siuman, sadar. Mengapa itu sampai terjadi? Tidak serta-merta itu terjadi begitu saja kalau tidak ada sebab. Karena engkau telah meninggalkan Tuhan, maka itu terjadi. Maka dikatakan di sini, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Maksudnya apa? Apa yang dimaksudkan tangan Tuhan? Dia memakai kata zeroah Adonai. Tangan dalam bahasa Ibrani yod. Yod itu tangan dalam arti harfiah, tangan. Tapi kalau zeroah itu pekerjaan tangan. Kan ada pekerjaan tangan, memukul, mengangkat, membelai, membentuk, itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Jadi tolong ingat pekerjaan tangan Tuhan. Dan itu ada di tengah-tengah umat, dan itu sudah terjadi di dalam hidupmu. Zeroah. Jadi tolong diingat pekerjaan Tuhan. Bahwa semua ini terjadi
Itu pekerjaan tangan Tuhan. Kita boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, terlahir, bahkan sampai berumur seperti ini, duduk di tempat ini. Itu semua adalah karya seni tangan Tuhan. Tolong diingat kembali. Nanti dibeberkan oleh Tuhan, luar biasa. Bahasanya bagus sekali, indah sekali. Karena itu tolong diingat. Apa yang harus diingat? Pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dari awal penciptaan dunia sampai saat ini. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Pekerjaan tangannya tidak pernah berhenti. Itu sebabnya dikatakan terjagalah seperti zaman purbakala. Cuma engkau sadar, engkau siuman, kau ingat kembali memorimu bahwa Tuhan sudah berkarya, karya tangan Tuhan dari dulu, jauh sebelum engkau ada di dunia ini. Ya, pada zaman keturunan yang dahulu kala, engkau sudah berbuat. Engkau sanggup menghancurkan segala musuhmu, meremukkan Rahab. Naga secara simbolis adalah si iblis. Dia sanggup hancurkan itu semua. Karena itu ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Dari mana kita bisa mengingat perbuatan Tuhan? Dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu. Ketika kita membaca karya Tuhan, perbuatan Tuhan, semua yang ada dalam kitab suci ini, engkau dibangkitkan kembali bahwa Tuhan yang sama berkarya dalam hidupmu, sama kuasanya. Amin. Dia tidak berubah. Tapi karena kita suka tidak membaca firman Tuhan, di situ letaknya iman kita makin kurang. Dosa itu masuk karena tidak membaca firman Tuhan. Dalam arti membaca dikatakan di sini sampai diingatkan ayat yang ke-10. Bayangkan ayat 10. Coba kita simak dengan baik-baik. Ayat yang ke-10. Bukankah apa? Engkau yang mengeringkan laut. Satu pertanyaan bahwa itu sudah terjadi. Ya. Hama, harefet, yam, laut. Air samudra yang dalam dan dahsyat kau buat menjadi apa? Jalan. Jangan takut dengan seolah-olah ada badai yang besar, ada tantangan dalam hidupmu. Tidak usah takut. Air samudra, laut, dia keringkan. Haresi, harefet, kering sama sekali, bisa menjadi jalan. Tuhan sanggup buat itu. Tidak ada jalan buntu, ya, tidak ada jalan yang tertutup. Katakan pagi hari ini, Tuhan sanggup membuat jalan. Engkau pasti dapat jalan. Amin. Semua pasti dapat jalan. Percaya, firman Tuhan ini bekerja. Kalau engkau imani pagi hari ini, roh Tuhan berkarya dalam hatimu, roh Tuhan berkarya dalam hidupmu. Pekerjaan Zeroah Adonai, pekerjaan tangan Tuhan mulai berkarya dalam hidupmu. Amin. Itu terjadi. Kita lihat bersama-sama. Ini firman Tuhan. Bukan karena motivasi orang, bukan. Sabda Tuhan yang berjanji. Dia yang bertanggung jawab. Dikatakan di situ supaya orang-orang yang ditebus dapat diselamatkan, dapat menyeberang. Ada hambatan, ada halangan, ada rintangan dalam hidupmu, engkau dapat seberangi itu semua. Amin, saudara. Karena Tuhan, tidak usah takut. Prediksi dunia soal ekonomi, soal keuangan, soal keamanan, soal energi, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi aku tidak hidup dalam prediksi orang. Aku hidup oleh janji Tuhan. Amin. Oleh janji Tuhan.
Karena dunia itu bukan tempat yang menjanjikan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, engkau akan bersusah payah mencari nafkahmu, melahirkan, berarti keluargamu. Berkeluarga itu bukan perkara bahagia, perkara masuk dalam satu pertempuran. Jadi kalau saudara lihat orang baru menikah, selamat bahagia, bukan, selamat kuat-kuat ya hidupmu. Oh iya, karena makin banyak tantangan. Kalau sendirian masalahnya kecil, berdua masalahnya tambah. Ada tambah keluarga mertua, misan, besan, segala macam semua ya. Loh, itu semua terjadi. Tapi tidak apa-apa, karena aku dapat menyeberangi. Katakan, aku dapat menyeberangi karena Tuhan pasti membuat jalan. Dereh jalan. Dia buat jalan. Dikatakan di situ ayat yang ke-10, yang membuat laut yang dalam, ya, ditegaskan, hasama ma'amagei dereh jalan. Lalu apa yang terjadi? Dan ini terjadi ketika mereka kembali dari Babel. Keadaannya luar biasa, dipulihkan. Itu sudah terjadi, Tuhan sudah buat. Yang belum terjadi dalam hidup kita, iman ini pasti terjadi. Karena Tuhan sudah berkarya. Tadi kan saya sudah bilang zeroa, hasil pekerjaan tangan Tuhan. Hasil pekerjaan tangan Tuhan. Karenanya tolong diingat, pemulihan itu terjadi. Ayat yang ke-11, ayat 11. Pemulihan itu terjadi. Maka orang-orang yang dibebaskan, coba tolong sambung. Orang-orang yang dibebaskan apa? Bukan oleh Babel, bukan oleh masalahmu engkau dibebaskan, bukan setan baik, bukan kesulitanmu kasih kesempatan, bukan. Tuhan. Tolong ingat itu. Amin. Tuhan yang bebaskan. Jadi, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan tadinya sedih, susah, bersorak-sorai. Kenapa bersorak-sorai? Menurut latar belakangnya. Ya, ketika mereka semua dirampas hartanya segala macam, 10 kali lipat mereka bawa kembali dari Babel segala harta yang pernah dirampas. Kalau Tuhan buat, tidak pernah tanggung. Amin saudara. Itu firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengimani apa firman Tuhan yang dalam Alkitab ini, lalu iman kita di mana? Apa pegangannya? Apa pedomannya? Buku dogma, ajaran gereja, tidak ada yang salah, tapi semua bersumber pada firman. Lembaga Alkitab sudah mempermudah, menerjemahkan dengan berbagai-bagai bahasa supaya kita mengerti, supaya tidak menjadi teka-teki. Kalau memang betul tidak mampu beli Alkitab, saya percaya minta ke GBI. Pasti dia kasih saudara ya. Kalau tidak kasih keterlaluan juga itu saudara. Dia pasti kasih. Amin. Pasti, saya jamin pasti kasih. Ya, diberikan. Itulah hidup dalam firman. Temanya jelas. Ingat, pekerjaan tangan Tuhan. Pekerjaan tangan Tuhan. Zeroa Adonai. Coba ucapkan. Zeroa Adonai. Saya sebut Adonai, sebetulnya tulisannya Yahweh. Tapi maha suci dia dengan segala namanya. Menghormati dia, saya sebut Adonai. Karenanya dikatakan di situ pemulihan sudah terjadi. Ya. Orang yang dibebaskan Tuhan sukacita. Wesimhat olam al-rosam. Ya. Sukacita akan menjadi apa dikatakan ayat yang ke-11?
Ya, akan pulang dengan sukacita meliputi mereka. Sebetulnya bukan kata meliputi saja. Al-Rossam, ros itu kepala, Syam itu jadi kalau di atas kepala kira-kira ditaruh pasti mahkota. Ya. Kan kalau di atas kepala tidak mungkin yang jelek-jelek ya. Ditaruh di atas kepala adalah mahkota. Dia pulang bukan hanya dengan sukacita, tapi dengan kehormatan yang luar biasa. Tuhan sanggup pulihkan kehormatanmu, hidupmu, asal engkau sungguh-sungguh bertobat. Amin. Itu yang kuncinya. Tuhan tidak minta lain-lain. Dia tidak minta engkau masuk STT dulu baru. Enggak, saudara. Engkau selesaikan dulu ini. Tidak. Dia minta engkau satu yang kita paling mudah. Bertobat. Tuhan sanggup pulihkan, amin. Ya. Sungguh-sungguh. Karena itu dikatakan dengan tegas di sini, ya. Kegembiraan dan sukacita memenuhi mereka. Saya kutip sedikit. Sebetulnya begini, kita pakai musik, full musik, nyanyi, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Kadang-kadang ada orang mengejek, memangnya ibadah itu harus diam aja? Tidak. Kami bersukacita, gembira, berteriak, bersorak untuk menunjukkan kehangatan hubungan kami dengan Bapa di sorga. Amin, beri kemuliaan. Itu sebabnya. Ya, orang kalau kehangatan hubungan kan langsung mukanya ceria, peluk, tepuk-tepuk. Aduh, kabar baik, kamu baru datang. Ya kan begitu kan? Iya, itu menunjukkan sebuah hubungan yang hangat. Masa hubungan yang hangat? Diam aja. Tidak mungkin. Ada ekspresi. Jadi kalau orang bertanya, ini ibadah, ya memang ekspresi orang berbeda-beda. Saya tidak mengejek. Tapi hubungan hangat kan, hubungan batin tidak bisa main batin aja kan. Harus ada mukanya yang ceria. Saudara suka. Itu orang Rusia zaman dulu kan. Saudara perhatikan ya, Hitler segala macam jarang senyum. Nah, kita disuruh senyum, sukacita, gembira untuk menunjukkan kehangatan dan romantisnya hubungan kami dengan Tuhan. Amin. Itu. Nah, sudah sampai di situ dulu ya. Karena itu khotbah nanti sore. Nah, itu, ya. Kita menunjukkan kembali lagi dikatakan di sini. Jadi sikap kita adalah setiap kali kita berdoa harus penuh pengharapan. Jangan berdoa kalau tidak punya harapan. Buat apa? Berdoalah karena punya harapan. Bahwa harapannya, nah begini. Kita lanjutkan di sini ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Hot itu berdoalah. Ya, dikatakan di sini apa? Ayat yang ke-12. Akulah di sini siapa? Tuhan. Untuk menunjukkan dirinya, berkata dua kali kata akulah itu menunjukkan betapa tegasnya dan wibawanya. Dia berbicara untuk menunjukkan jaminannya adalah diriku. Ego emi. Kata-kata akulah itu selalu dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan memang dia adalah Tuhan. Amin, saudara. Oh iya, akulah. Sekarang saya tanya, ini yang berat dulu. Dosamu mudah-mudahan saya ampuni. Itu bahasa manusia atau bahasa Tuhan? Kalau bahasa Tuhan, dosamu sudah diampuni. Itu. Jadi kata akan bukan hanya menunjukkan bakal terjadi, tapi untuk menunjukkan bukan dari Tuhan. Aku akan mendengarkan doamu. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata Tuhan,
aku pasti mendengarkan doamu. Asal doa kita penuh harapan kepada Dia. Amin. Jangan sampai gini, Tuhan sembuh syukur, nggak sembuh sudah. Itu minta orang sombong, saudara ya. Loh ya Allah, saya hanya berharap dan pengharapanku hanya kepada Engkau, dan saya percaya Engkau pasti mendengar semua keluh kesahku, permohonanku, permintaanku. Dan jika Engkau mendengar, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau pasti bertindak, Engkau pasti berbuat. Akulah Tuhan yang menghibur kamu. Tuhan menghibur itu bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Kita lanjutkan sekarang. Siapakah engkau? Maka engkau apa? Takut terhadap manusia. Siapakah engkau? Ya. Dikatakan di sini, siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia. Manusia yang bakal mati. Siapa engkau? Ini perkataan kalau dalam bahasa sastra agak gemes gitu. Karena ayat selanjutnya mengatakan ini, siapakah engkau? Aku ini yang membuat engkau. Aku yang membuat engkau. Aku yang membentangkan langit. Aku yang membuat hamparan bumi. Aku yang buat engkau. Derajatmu sama dengan besarnya perbuatan Tuhan terhadap langit dan bumi. Begitulah dirimu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Katakan amin. Itu nilainya kita di hadapan Tuhan. Karena itu mengapa harus takut? Langit dan bumi pernah takut enggak? Tidak pernah. Kalau langit dan bumi takut, bayangin gimana saudara? Tidak pernah takut. Apa yang Tuhan sudah buat, matahari tetap terbit, amin. Oh ya, itu janji Tuhan. Ya, kenapa engkau takut terhadap sesama manusia yang nanti juga mati? Gak bedanya rumput. Tidak perlu takut. Kalau engkau sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, kita tidak akan takut kepada yang lain. Selagi engkau masih takut kepada yang lain, itu berarti kita tidak sungguh-sungguh takut dengan Tuhan. Coba latih diri kita. Aku hanya takut kepada Tuhan. Percayalah. Ini dengan hantu aja takut, saudara ya. Wah, itu bahaya sekali. Nah, kenapa engkau takut? Tuhan kasih tawaran. Engkau takut berarti seperti ayat 13. Engkau tidak takut, engkau pada ayat 14. Pilih sekarang. Mau 13, celaka 13, mau 14 saudara. Kebetulan aja angkanya. Ya, ayat 13. Kalau engkau takut, posisimu pasti seperti ayat 13. Coba kita baca ayat 13 apa? Sehingga engkau melupakan Tuhan. Engkau lupa. Engkau terlalu fokus dengan kesulitanmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu. Terlalu fokus di situ. Engkau lupa Tuhan yang sanggup, yang menjadikan engkau, tolong di sini dijelaskan, yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, yang menjadikan engkau itu, yang seperti itu karya tangan Tuhannya. Coba, kenapa kita harus takut? Amin. Loh iya, kalau masih takut, berarti kita tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Tuhan tidak akan membuat ketakutan dalam diri kita. Amin. Tak perlu takut. Undang roh Tuhan, undang kembali. Ya. Dikatakan sehingga engkau terus gentar sepanjang hari. Oh, takut kena mikirin ancaman orang, bahaya yang mengancam, masalah yang bakal datang. Kenapa engkau takut? Langit bumi aja Tuhan bentangkan. Artinya tadi saya tegaskan, derajat kita karya Tuhan. Saudara karya Tuhan? Ya. Itu ibu bapak perantaraan saya. Ya. Jadi kita ini karya Tuhan sampai jadi seperti ini. Amin. Ya. Karya Tuhan sama seperti ketika dia menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai sekarang injak bumi, pandang langit.
engkau saudaraku, hanya engkau lebih tua, diciptakan duluan baru aku. Jadi itu saudara kita, saudara ya. Jadi derajatnya sama. Karena Zeroa Adonai. Apa? Pekerjaan tangan Tuhan. Pekerjaan tangan Tuhan. Kita lanjutkan. Tapi jika engkau ada pada ayat 14, ya, atau engkau percaya, dikatakan di sini, engkau percaya dia yang dipasung terbelenggu akan segera apa? Dibebaskan. Bahkan engkau tidak akan masuk turun ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Saudara percaya? Tapi orang Kristen masuk di kubur enggak? Dikubur, tapi dia tidak ada di situ. Jadi percuma dibawain makanan. Dia ada di sorga. Amin, saudara. Iya, itu tandanya kasihan kan kalau masih di situ. Ya, dia ada di sorga. Engkau tidak turun ke dalam alam maut. Engkau bangkit bersama-sama Tuhan. Amin. Karena kita menyembah Yesus yang bangkit. Yesus yang tidak terkubur selama-lamanya di sana. Mau keramat kek, mau orang kudus kek, kalau masih dalam kubur berarti dia tertawan dia. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di sorga. Amin, saudara. Loh iya, itu penting sekali. Ya, kita imani di situ. Kita lanjutkan. Ya, masih kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Karena itu andalkan Tuhan. Hanya dia. Ayat 15. Ayat 15 kita lihat di sini. Sebab akulah Tuhan Adonaimu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam. Wa anohi Adonai Elohecha. Tuhan menyatakan dirinya loh. Aku Tuhan. Wa anohi Adonai Elohecha. Ya, Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan yang lain, hanya Dia. Ya, yang lain berada di bawah Dia. Mengharu-birukan, gelombang-gelombangnya ribut, dan namanya adalah Tuhan semesta alam. Dahsyat. Karena itu percayalah pagi hari ini. Ya, amin. Hidup kita berada di tangan Tuhan. Langkah-langkah kita ada pada karya Tuhan. Amin, saudara. Jalanin hidup ini, amin, dengan langkah iman. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Amin. Ya, kalaupun ada, tolong ingat Tuhan yang menjamin. We anohi. Tuhan sampai ngomong diriku. Ya, itu jelas sekali di situ. Karenanya kalau kita perhatikan di sini, kita harus melihat ayat yang 16. Saudara percaya Tuhan kita kuasa? Amin. Saudara percaya firman itu janji Tuhan? Dia taruh di mulut kita. Katakan hal-hal yang baik dalam mulut kita. Amin. Coba ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, ya, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. We asim defarai befiha ufese yad tangan yadi kesehiha. Jadi aku menaruh mulut firmanku ke dalam apa? Ke dalam mulutmu. Dahsyat, saudara. Amin. Firman Tuhan itu kalau dia katakan jadi maka jadi. Dia taruh di mana? Di mulut kita. Amin. Saudara tunjuk mulutmu. Ini firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan hilang kalau kau ngomongin wong, fitnah orang, omong-omong yang jelek, perkara-perkara yang tidak baik. Hilang firmannya. Firman Tuhan tidak bisa dicampur. Amin. Karena dia bukan gado-gado. Amin. Firman Tuhan itu murni. Coba jaga mulut kita. Amin. Jaga mulut kita. Oh, firman Tuhan ditaruh di mulutmu. Ya, menyembunyikan engkau dalam apa? Naungan tanganku. Ya, naungan tangan Tuhan. Saudara, coba saya berdiri di sini, saya lihat
Ada bayangan enggak? Ada bayangan enggak di saya? Ada kan? Jadi artinya tangan Tuhan situ, kita hidup dalam bayang-bayang Tuhan. Amin. Saudara mau melihat bayang-bayang Tuhan? Hidup dalam terang. Karena terang maka kelihat bayang-bayangnya. Kalau gelap enggak kelihatan. Kalau saudara hidup dalam terang firman Tuhan, saudara bisa melihat. Engkau hidup dalam naungannya. Engkau hidup dalam naungan tangannya. Naungan tangannya artinya dipeluknya, digandengnya, dituntunnya, dipegangnya, dijaganya. Dahsyat. Luas sekali dia memakai kata-kata ini. Yesaya secara sastranya mengungkapkan demikian. Kita percaya. Karena itu kalau saudara membaca terus firman Tuhan, hidup dalam terang firman Tuhan, saudara bisa melihat bayang-bayang Tuhan melindungimu. Acap kali orang, siapa bilang banyak pengawal saya, tapi tidak nyusahin, tidak ngongkosin saya, saudara ya. Iya, tapi nggak mengawal terus. Karena makhluk sorgawi tidak perlu diajak makan, saudara ya. Tidak perlu dikasih honor. Amin. Iya, tapi dia menjaga. Saudara percaya dia menjaga? Oh, saya sangat percaya. Sangat percaya. Dia lindungi, dia pelihara kemana saja. Amin, saudara. Masuk ke pelosok-pelosok, tidak ada kegentaran di saya. Ya, apa? Karena Tuhan pelihara. Karena Tuhan pernah lihatkan tempat yang terindah, yaitu sorga. Dan saya akan kembali ke sana. Kenapa saya harus takut? Nah, dulu aja disuruh kembali, hampir saya tidak mau. Ya saudara, karena Tuhan berikan di situ. Amin. Jadi kita bisa melihatnya, kekuatan Tuhan. Katakan mulai sekarang, aku adalah karya tangan Tuhan. Karya tangan Tuhan. Ya, karya tangan Tuhan selalu mengiringi hidupku. Amin saudara. Mari kita berdoa.